Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama gua Wolo Krisna Paulus Riukao. Panggilannya Wolo, gua dari SBM ITB. Nah, kalau SMA, gua dari SMA Karnisius Jakarta. Jurusan yang gua ambil itu IPS. Ya, kebetulan waktu itu gue emang dari SMA itu udah punya goals sih. Udah punya goals buat supaya nantinya bisa bikin bisnis. Nah, makanya IPS kan nyambung tuh ekonomi. Makanya gue pilih IPS. Nah, SBM ITB kan dari namanya sendiri itu sekolah bisnis dan manajemen. Itu tentunya kita belajar bisnis, tapi di situ juga dipecah nih jadi dua. Ada wirausaha sama ada manajemen. Kalau wirausaha itu dia lebih ke membuat bisnis secara langsung. Kalau manajemen kita belajar untuk memanage suatu bisnis. Tapi secara keseluruhan tentunya belajar bisnis. Nah, kalau jurusan gue ambil itu manajemen. Yang pertama, SBM ITB itu perbedaannya adalah dia yang pertama dari ITB dong, jelas dia dari ITB, dan baru-baru ini dia dapat penghargaan nih, penghargaan sekolah bisnis manajemen terbaik se-Indonesia. Tapi penghargaan dari luar negeri sih, jadi bisa dibilang internasional juga. Nah teman-teman, terus SBM ITB itu yang pembedanya, kita secara langsung emang dididik untuk membuat bisnis, dan emang difasilitasi dengan uang yang beneran secara langsung. Kita bikin bisnis secara langsung, launching produk secara langsung, dan ngelakuin juga secara langsung. Nah makanya disitu kita, yang pembedanya adalah kita belajar secara lebih real. Kalau bisnis ini kan tentunya relate banget sama ekonomi kan ya. Tapi di sini kan yang gue ambil kan manajemen. Di manajemen itu dia dibagi-bagi nih. Ada finance, ada operation, ada HR, ada juga marketing dan lain sebagainya. Itu yang perlu dipelajarin yaitu tadi. Kalau finance itu akuntansi ataupun ekonomi yang berhitung-berhitung lainnya. Kalau marketing itu dia juga belajar tentang misalnya cara promosi kayak gimana dan lain sebagainya. Kalau HR itu dia pelajar cara ngertiin orang tuh gimana sih, kayak lebih ke sosiologi dan lain sebagainya. Kalau jurusan SBM ITB itu peminatnya dari tahun 2019 ya, itu ada sekitar 1000-an lebih. Nah, terus kalau daya tampungnya itu satu angkatan 381. Jujur ya, ini jujur banget, awalnya sih ngiranya enteng-enteng banget nih pas semester 1. Awalnya enteng banget, terus tiba-tiba ketemu ada mata kuliah namanya simulasi bisnis. Itu kita tiba-tiba dari yang tadinya tenang-tenang, santai-santai, terus langsung tiba-tiba dikasih uang beneran, harus minta investor beneran, terus kita akhirnya bikin produk beneran, terus kita dagangin beneran. Jadi kalau rugi, ya kita ngutang ke SBM, harus bayar pakai uang asli gitu. Terus itu semester 1 nih, dari segi akademis. Terus tiba-tiba di semester 2, itu akademisnya padat banget. Tiap hari ada kuis, tiap hari ada tugas, dan dibawa pulang juga gitu. Jadi untuk esok harinya ya emang padat banget. Kalau praktikum nggak ada. Itu balance sih, balance. Jalur seleksi itu ada 3 ya, yang gue tahu. Yang pertama itu dia dari jalur undangan. Terus kedua dari SBMPTN. Terus yang ketiga jalur mandiri. Kalau waktu itu kan jalur mandiri dia perlu nilai UTBK juga kan. Nah berarti kan persiapannya otomatis harus nyiapin buat UTBK juga nih. Waktu itu persiapan yang gue lakuin, waktu itu gue bimbel, terus gue juga baca ngerjain soal tiap hari, gue ngedalamin ilmu ekonomi, terus ya gitu. Terus itu juga ini ya teman-teman, kalau mandiri dia itu ada dari nilai rapot juga. Jadi teman-teman dari SMA harus udah bisa siap-siapin juga nilai rapot supaya jangan sampai jelek rapot.
selesai kuliah, kalau yang manajemen ya, kalau yang manajemen itu dia bisa kerja di perusahaan-perusahaan tentunya. Dia bakal kalau teratasnya itu dari jadi manajer ya. Itu kalau misalnya manajemen itu dia bisa kerja di bagian marketingnya di perusahaannya, atau bagian finance-nya, bagian operasionalnya, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya wirausaha sendiri, jurusan wirus itu disingkatnya, itu dia biasanya kalau lulus itu diharapkan untuk langsung bikin bisnis sendiri gitu. Tapi kalau SBM secara keseluruhan emang dididik untuk bisa bikin bisnis sendiri. Nah, buat teman-teman yang masih bingung mau pilih jurusan apa untuk PTN nanti, teman-teman bisa cek, teman-teman bisa like, share, dan subscribe di channel YouTube Kelasku.